Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari ini kita melihat di jalan-jalan, kita melihat di depan rumah-rumah bagaimana bendera merah putih dikibarkan. Ini memberikan isyarat kepada kita dan mengingatkan kepada kita 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di hari yang mulia, di hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa makna kemerdekaan yang telah kita dapatkan ini? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kemerdekaan yang kita dapatkan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman, kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kita tidak bisa bayangkan jemaah, seandainya Indonesia belum merdeka, sebagaimana negara Palestina yang hari ini masih dijajah, mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti kita hari ini. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang tentunya diberikan oleh Allah, anugerah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan yang kita dapatkan merupakan anugerah ilahi, bukan karena para pejuang kita mereka memiliki senjata yang hebat, bukan karena mereka memiliki fisik yang kuat, tidak. Karena kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, senjata yang mereka pakai adalah senjata sederhana, bambu runcing. Fisik mereka kalau dibandingkan musuhnya, mereka kecil-kecil. Tapi atas anugerah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara logika tidak mungkin bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan iradahnya memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Maka tentunya kita yang hadir saat ini, yang masih hidup saat ini, tentunya kita berkewajiban bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku tambah, aku langgengkan. Tapi ingat, ketika kalian tidak bersyukur, ketika kalian kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut itu nikmat. Dan ini bisa saja terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan di dalam surat Ibrahim bagaimana Allah memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel. Mereka dibebaskan, diselamatkan, dimerdekakan oleh Allah dari kekejaman, kezaliman Fir'aun. Tapi apa yang mereka lakukan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan itu kepada mereka, baddalu ni'matallahi kufra. Mereka mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kekufuran. Mereka melakukan dosa, melakukan maksiat yang terbesar, melakukan kesyirikan. Mereka menyembah patung anak sapi. Ini adalah kezaliman yang luar biasa. Innasyirka la zulmun azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, merupakan dosa yang paling besar. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Ada bangsa Babilonia, ada bangsa Persia, ada bangsa Romawi. Dan itu tidak menutup kemungkinan kepada kita, kalau seandainya kita, bangsa Indonesia ini tidak bersyukur, bisa jadi akan datang bangsa-bangsa lain yang akan menjajah kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita syukuri nikmat ini dengan apa? Dengan menjalankan syariat-syariat Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Hajj,
alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dan orang-orang yang dikokohkan kehidupannya di permukaan bumi ini, hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, hidup dengan kondisi merdeka. Apa tugas mereka? Aqamus shalah, mendirikan salat, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa atuz zakah, kemudian membayarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Inilah 4 amalan yang tentunya bisa kita lakukan ketika kita ingin nikmat kemerdekaan ini langgeng di tanah air kita ini. Bagaimana kita adalah umat yang sadar dengan kewajiban kita melaksanakan salat. Iqamatus shalah, mendirikan salat. Bukan sekedar mengerjakan salat, tetapi bagaimana melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kemudian kepedulian kepada orang lain, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bila mana 4 perkara ini tidak kita amalkan dan tidak kita laksanakan, kita khawatir apa yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim terjadi pada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang bersyukur, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, di antara ciri orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih. Man la yashkurin nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Sementara para penduduk kita, mereka berkorban harta, nyawa mereka, tetapi mereka tidak menikmati kemerdekaan ini. Apa sumbangsih kita terhadap mereka? Tentunya kita memberikan doa yang terbaik buat mereka. Para pejuang kita, mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan, diberikan kemudahan di dalam perjalanan mereka menuju kampung akhirat. Inilah tentunya bentuk rasa terima kasih kita kepada mereka. Dan yang paling penting sekali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting sekali daripada nikmat yang zahir ini adalah nikmat yang batin. Yang paling penting sekali adalah bagaimana kita di dalam kehidupan ini, selain kita mendapatkan kemerdekaan yang zahir, yang nampak ini, kita juga mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Inilah yang paling penting. Seandainya kita mendapatkan kemerdekaan yang zahir, tetapi kita tidak mendapatkan kemerdekaan yang batin. Kemerdekaan yang batin itu yang macam mana? Yang bagaimana? Yaitu dalam ketika kita bisa membebaskan diri kita, membebaskan apa yang kita dapatkan ini dari segala gangguan-gangguan nafsu, dari segala godaan-godaan nafsu. Hari ini kita melihat bagaimana dia sudah mendapatkan kemerdekaan, tetapi di dalam kehidupannya dia masih dibelenggu dengan nafsu yang luar biasa. Kecintaan kepada dunia yang luar biasa. Kecintaan kepada harta. Kecintaan kepada istri, kepada keluarganya. Yang itu bisa melalaikan dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita adalah orang-orang yang masih terbelenggu dengan harta, karena sibuk mencari harta, sehingga kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Karena sibuk memperturutkan keinginan istri. Istri menyuruh kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Disuruhnya kita korupsi, disuruhnya kita mencuri, kemudian kita laksanakan. Maka sejatinya kita belum merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan yang sejati, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Amir. Ketika beliau diutus seorang panglima Islam, kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk menemui Raja Rustum. Dengan gagah perkasa dia menyampaikan sebuah statement yang ini dicatat di dalam sejarah. Ketika dia datang menemui Rustum, kemudian apa yang dia sampaikan kepada Rustum? Laqad ba'atsana Allah linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wahai Rustum, kami datang ke sini untuk mengeluarkan kalian dari menghambakan diri kepada makhluk kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah pesan moral yang dibawa oleh Rabi' bin Amir, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Bagaimana kita menjadi umat, menjadi hamba yang merdeka, bukan saja secara zahir, tetapi juga secara batin. Maka untuk mendapatkan nikmat tersebut bukanlah suatu hal yang gampang. Banyak sekali ujian-ujian yang akan kita lewati, karena syaitan dan nafsu ini secara sejatinya bertentangan dengan keinginan syariat. Kita melihat nafsu ini senantiasa melawan syariat. Ketika di pagi hari nafsu ini inginnya tidur, padahal keinginan syariat untuk salat subuh. Ketika bulan Ramadan keinginan nafsu adalah tidak berpuasa, makan dan minum, padahal keinginan syariat adalah berpuasa. Dan begitu seterusnya. Maka oleh karena itu mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa memerdekakan diri kita dari belenggu harta, dari belenggu dunia ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan titel orang yang bertakwa, menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turjun.